sewa menyewa. Ijarah itu sewa, ini kan ada tuh sewa mobil, sewa rumah. Ini akad yang berlaku sepanjang zaman. Mulai zaman dahulu ketika Nabi Musa menolong putrinya Nabi Harun, kemudian dia dijadikan pegawainya. Ya abadistakjirhu, jadikan dia pegawai upah. Jadi zaman dahulu sudah ada namanya pegawai. Sewa ini bisa terjadi sewa objek benda, bisa juga sewa objek manusia, kuli, macul, nah ini kan juga sewa ya. Wa kullu ma amkana al-intifa'u bihi ma'a baqaihi sahhat ijaratuhu. Setiap benda yang bisa diambil manfaat dengan menetap tanpa mengurangi benda itu bisa disewakan. Sewa tanah, sewa rumah, sewa mobil ya. Idza qadirat manfaatuhu bi ahadi amrayni. Apabila manfaatnya itu bisa diukur dengan dua hal. Yang pertama, ayyakuna bi ta'yini muddatin. Manfaatnya diukur dengan masa, sewa berapa bulan ya, berapa tahun. Seperti ya menyewa tanah, atau bitayini amalin, atau sewa itu berupa upah kerja seperti menjahit ya, atau ngojek, naksi ya. Itu bisa dilakukan. Kemudian wa idlaquha yaqtari ta'jilal ujrah. Ongkosnya bagaimana? Pada prinsipnya akad sewa itu ongkosnya adalah tunai. Jadi kerja harus segera dibayar. Kata Rasulullah SAW, bayarlah upah buruh sebelum keringatnya kering. Illa ayyastar takjil, kecuali kalau memang di dalam jual beli itu disyaratkan untuk dibayar termin atau undur ya, maka diperbolehkan tidak dibayar tunai. Wala tabtulu al-ijarah bi mauti ahadil muta'aqidain. Ijarah itu, sewa menyewa itu tidak bisa diputus dengan kematian. Artinya kalau sewa jalan, salah satunya mati, sewa ini tetap berlangsung. Jadi salah satunya mati tidak mempengaruhi kepada akad. Wa tabtulu bi talafil aini al-musta'jarati. Apabila benda yang disewakan ini rusak, ya maka otomatis sewa menyewa itu batal. Wala dhamana 'alal ajiri, pihak penyewa tidak menanggung kerugian kerusakan illa bimudwanin, kecuali kalau dia sembrono. Sewa mobil kecil dibuat ngangkut tebu, bukan tidak. Jadi kalau akadnya jelas, sewa ini apa, cukurnya seperti apa, jahitnya seperti apa, harus ada kejelasan pekerjaan. Sekarang kalau sewa untuk ibadah, menurut Madzhab Syafi'i boleh nyewa orang untuk seperti apa, sewa untuk baca Quran, sewa ya seperti guru kan sewa juga kan, itu diupah. Sewa untuk ngajar Quran, sewa untuk jadi muadzin, sewa tenaga untuk jadi khotib, sewa tenaga sekarang ini kan itu juga sewa juga nih. Bagian dari upah kan itu, upah kerja. Menjadi imam masjid-masjid yang besar sekarang sudah membuat rekrutmen imam, syaratnya hafal Quran, gajinya sekian juta, profesional. Itu boleh nggak? Menurut Madzhab Syafi'i boleh. Jadi nyewa orang untuk pekerjaan tertentu seperti azan, qomat, imam, khotib, guru, itu boleh. Jadi boleh, itu termasuk bagian dari sewa menyewa. Atau nyewa orang untuk melakukan pekerjaan apa, baca Quran umpamanya. Seperti di makamnya Raja Hasan Maruku itu selama 1 tahun penuh ada yang baca Quran. Jadi ada orang digaji untuk baca Al-Quran.
tidak apa-apa, itu jadi sewa. Jadi semua hal yang bisa layak mendapatkan upah itu boleh disewakan, kecuali menyewakan yang tidak boleh. Sewa pelacur 1 bulan tidak boleh, sewa biduan. Jadi kalau sewa untuk maksiat tidak boleh. Tapi kalau sewa kerja, upah kerja itu boleh dimanapun. Seperti yang jadi TKW, itu kan juga upah sewa. Jadi sewa itu ada benda, ada sewa jasa. Nah itu ongkosnya harus jelas. Ongkosnya harus jelas. Tidak boleh menyuruh tanpa ongkos. Jahitno, yo gak bayar jahitno dong. Sapokno disapu ya wis, enggak bayar enggak ada ongkos. Jadi kalau mau ada ongkos ya harus jelas. Sapukan berapa meter, ongkos berapa. Jahit model gimana, ongkos berapa. Kalau kamu kasih tukang jahit, tolong dijahitkan, iya. Matur suwun, loh. Dan saya kan minta tolong. Nah, ya nggak wajib bayar ini, tapi ya dikepuk kan. Sebetulnya kalau sewa menyewa itu harus disebutkan jenis pekerjaannya apa. Jadi ada syaratnya, jadi ada akad, ada yang menyewakan, ada yang disewa. Dan pekerjaannya harus jelas. Tidak boleh orang itu disewa untuk tidak jelas, gitu. Disewa untuk hal yang tidak jelas. Mau nyewa pohon untuk apa? Untuk jemuran. Nah, kan bukan pohon untuk jemuran, kan tidak jelas ini. Jadi harus jelas pekerjaannya apa, jam kerjanya seperti apa. Gitu. Jadi kalau kamu seperti TKI menjadi apa? TKW itu kan kasihan ya. TKW ke negara Arab itu kadang tidak jelas kerjanya. Malam hari suruh kerja, tidak boleh. Harus ada jam kerja. Sewanya berapa jam? Sewanya kerja apa? Harus jelas. Gitu. Upahnya berapa? Negara-negara Eropa itu malah lebih bagus dalam soal upah. Saya pernah ke Inggris. Di Inggris itu jam kerjanya lebih tertib. Jam sekian sampai jam sekian, 8 jam. Upahnya sekian. Tapi kalau di Saudi enggak, orang bisa kerja 24 jam. Bahkan ada yang terlalu tega. Masa orang perempuan disuruh angkut kambing. Sekarang ini orang kerja harusnya jelas ya, dari Indonesia TKW itu harus jelas. Dia diupah kerja apa, berapa jam, gaji berapa. Jadi ini harus kewajiban pemerintah untuk melindungi buruh migran BMI atau TKW. Harusnya mereka harus jelas kerjanya di mana, berapa jam, upahnya berapa. Jangan sampai TKW kita ini diperas, tidak jelas kerjanya, apalagi tidak dibayar. Kadang-kadang majikan yang jahat itu. Tapi ya lebih baik kerja di daerahnya sendiri supaya tidak jauh-jauh dengan keluarga. Tapi kalaupun dia kerja di luar negeri, itu harus jelas keamanannya. Jangan sampai tidak aman. Harus jelas gajinya berapa, harus jelas kerjanya apa, berapa jam bekerja ya. Kalau nggak jelas maka tidak kena upah. Upahnya harus jelas berapa. Dan upahnya itu tunai, kecuali kalau ada perjanjian tidak tunai. Wallah. Alhamdulillah.